Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa abyatil abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faqalallahu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dengan qadrat iradat Allah. Tanpa qadrat iradat Allah mungkin kita tidak bisa berselenggara halal bihalal ini. Tradisi Indonesia dengan kalimat halal bihalal memang ini khusus produksi Indonesia. Di negara lain, saya di Mesir lama, di Arab lama, tidak ada kalimat halal bihalal. Halal bihalal itu dicetuskan oleh para ulama, para ajengan kiai ustadz dengan menemukan kekuatan silaturahim. Halal bihalal ini ada menghalalkan yang halal, artinya yaitu menjahit benang yang kusut. Barangkali ada di bapak ada kusut di dalam diri, inilah yang harus kita pecahkan bersama. Karena halal bihalal itu akan memecahkan masalah-masalah ibadah kelak nanti di yaumil kiamat. Di dalam satu hadis diterangkan memang ada 3 poin yang akan menghalangi ibadah kita, Pak. Bapak rajin ibadah sholat 5 waktu, sholat rawatibnya, sholat nawafilnya, duha tiap hari, puasa bulan Ramadan, kemudian bekerja luar biasa, nanti kelak di yaumil kiamat akan ditanggung pahalanya kita. Mungkin termasuk ustadz dan bapak dan ibu. Jadi inilah apa sampai nanti kelak di yaumil kiamat pahala ibadah kita ditanggung oleh Allah. Inilah yang harus kita pecahkan hari ini. Jadi halal bihalal itu adalah menjahit benang yang kusut. Kusut inilah yang harus kita selesaikan di dunia. Jangan ke bawah mati, Pak. Kalau sudah ke bawah mati kusutnya hati kita dengan orang tua, dengan tetangga, dengan suami dan istri, maka lapurlah ibadah nanti yaumil kiamat. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa dia si fulan rajin ibadah akan tetapi di yaumil kiamat pahalanya ditanggung sampai detik-detik sakaratul maut, sampai di alam mahsyar, sampai yaumil kiamat?" Rasul menjawab, "Salasin ada bitunya, Pak." Ada 3 dosa yang harus kita selesaikan di dunia. Yang pertama kata Nabi, wasukhdu bijiron, durhakanya kepada tetangga. Mungkin bapak punya harta, punya pangkat, kedudukan, menyakiti tetangga kita. Tetangga kita kalau sakit hatinya, Pak, tidak bisa berobat. Kalau dengan ikhlas bisa sambung sampai yaumil kiamat. Tapi dengan tidak ikhlas itu saling memaafkannya akan pudar. Ada ngarangkul masih rangkulan, tapi terido, ini yang paling bahaya, Pak. Jadi selesaikan di antara kita kalau ada yang sakit hati oleh orang lain. Sebab sakitnya seseorang itu tidak bisa terlunasi, harus dengan keikhlasan. Kalau kita memaafkan orang lain, kata Allah, wa'afin anin nas, memaafkan kesalahan orang lain itu adalah sangat berharga. Maka kelak ibadahnya akan diterima oleh Allah. Barangkali Bapak punya satu hati yang menyakiti orang lain, segera saling memaafkan. Sebab memaafkan di antara kita dengan tetangga, mungkin itulah jalan satu-satunya ibadah kita akan terselamatkan. Nah, jadi kenapa Allah memberikan seruan dari ayat wasari ila maghfiratin, dan bersegeralah kamu minta ampunan kepada Allah. Ternyata kalau kita tahu di ayat ini perintah wajib segera minta ampunan kepada Allah. Kalau Allah perintahkan ayat ini wajib hukumnya, Pak, orang minta ampunan ke Gusti Allah. Nah, orang kadang-kadang sepos sholat 5 waktu deh. Kau mau ke acara-acara rapat ya sholatnya ditinggalkan, Pak. Jadi itu di Baghdad, di mana alhamdulillah seperti beda. Kau mau saya dangdutan mah, terus saya konser-konser, budak kita, ya Ustaz Kidok ya, Pak. Tapi sholat kan dipadati. Jadi kekuatan sholat sudah pudar.
Jadi banyak organisasi ormas Islam hancur karena memang niatan sholat lima waktu. Jadi kalau sudah pola pikirnya ke arah masalah-masalah bukan kemaslahatan umat, insya Allah akan hancur ormas ini. Nah ini alhamdulillah ormas ini kuat karena tidak pernah demonstrasi. Ya itulah, maka hindarilah Pak, karena memang kondisinya itulah. Jadi konsep dalam organisasi itulah Islam mengajarkan, maka di antara kita benahi, mungkin ada yang tergesek hatinya, tidak sadar kita Pak ucapan itu. Jadi kedurhakaan kita kepada sahabat, kepada teman, kepada organisasi, kepada warga, mungkin ada ucapan yang tidak terasa menyakiti orang lain. Segera saling memaafkan. Ustaz secara pribadi, apunten sampai kelepatan pilih ayahnya nasihatkan nyinggung perasaan gitu kan. Kadang-kadang anu ngobrol gak bisa dicerekan. Jadi lamun aya ceramah atau ngobrol, berarti kena hargaan ustaz itu. Atau badi diusir, ada pejabat jenderal presiden kayak ada ceramah mana jadi hargai mah badi diusir. Saya ceramah di Kodam Pak, jenderal yang datang semuanya. Tolong Pak jangan ngobrol. Sekarang berat saya mau bicara. Pak diam semuanya. Memang harus begitu Pak. Nggak kebanyakan gitu Pak. Lalu setan diselebetkan mulut pasti ngobrol. Setan dapat wujud mana saya balik. Nah inilah, maka perbaikilah. Orang yang paling baik kata Nabi adalah saling memaafkan di antara kita. Bisa jadi Pak salat kita diterima oleh Allah. Mungkin di sini ada yang tersakiti dengan program ini. Ada, kita bersama, kita tutup. Kalau ada kelemahan kita, cukup kita yang tahu dan orang lain. Kenapa? Inilah keberhasilan satu organisasi. Jadi kalau sudah kita saling memaafkan di antara kesalahan kita, maka turun ayat. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah akan siapkan kepada orang yang beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, kemudian saling memaafkan dengan sahabatnya, dengan tetangganya, dengan temannya, maka terhapuslah dosa kita semuanya. Amin.